Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kebelat. Kalau follow-follow udah ngikutin dari video pertama hingga video kali ini, selamat, puasanya udah 1 minggu rek. Oke, hari ini merupakan cerita ke-7 yang tentunya bakal menarik. Dan mulai awal diingat rek, kita itu harus nebak apakah ini benar atau bohongan. Langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi di tahun 1930-an, jadi sekitar 100 tahun yang lalu. Ceritanya ini berhubungan dengan seorang tenaga medis laki-laki yang bekerja di rumah sakit, lebih tepatnya di Departemen Radiologi. Dan orang ini bakal kita sebut si A. Dan waktu si A itu masih anak-anak, dia itu pernah mimpi bertemu dengan nenek moyangnya. Dan nenek moyangnya ini menunjukkan seorang perempuan yang berambut hitam dan bermuka eksotis. Dan diakibatkan mimpi itu, si A itu selalu mikir bahwa perempuan itu adalah cinta sejatinya. Tapi namanya hidup itu nggak semudah yang kita bayangkan. Si A ini bertemu dengan seorang perempuan, dan meskipun perempuannya ini sebenarnya tidak ada miripnya sama sekali dengan perempuan yang dia lihat di dalam mimpi. Tapi si A ini akhirnya menikah dan juga berkeluarga seperti orang biasa. Dan suatu hari, saat si A ini sedang bekerja di rumah sakit, dia ini bertemu dengan pasien B yang sangat cantik di rumah sakit. Seketika si A melihat pasien B ini, dia merasa bahwa ini itu perempuan yang ditunjukkan oleh nenek moyangnya beberapa tahun yang lalu di dalam mimpinya. Dan si A ini menjadi sangat yakin bahwa pasien B ini adalah cinta sejatinya. Dan pada waktu itu, si A berusia 54 tahun, sedangkan si B berusia 22 tahun. Tetapi A tidak merasa usia menjadi sebuah halangan. Si A terus-menerus mencoba mengetuk hati si B. Dikasih hadiah-hadiah yang mahal, pokoknya barang-barang mewah itu dihadiahkan kepada si B. Permata, baju mahal, perhiasan mahal, itu semua dihadiahkan kepada si B. Tetapi si B tidak membuka hatinya. Karena jujur si A itu lebih tua 30 tahun dibanding dirinya. Sehingga si A memutuskan untuk mencari cara lain agar bisa mendapatkan hati si B. Si B ini merupakan pasien yang sedang mengidap penyakit tuberkulosis alias TB biasanya kita sebutnya. Kalau sekarang di tahun 2023 ini sebenarnya lumayan banyak cara untuk mengobati tuberkulosis ini. Namun 100 tahun yang lalu, TB ini merupakan penyakit yang sangat fatal. Dan bahkan keluarga dari si B pun itu cukup banyak yang meninggal diakibatkan TB. Dan si A yang sangat mencintai si B ini tidak bisa membiarkan si B meninggal. Dia ini berusaha sekuat mungkin untuk menyembuhkan si B. Pokoknya semua ilmu pengetahuan, semua alat yang bagus itu semua aku gunakan untuk mendiagnosa dan juga mencari cara untuk menyembuhkan si B. Bahkan si A itu membawa peralatan medis ke rumahnya si B. Dan peralatan medis yang dibawa oleh si A ini adalah peralatan yang sangat mahal. Dengan harapan dia bisa menyembuhkan si B. Dan kebetulan pasien si B ini tinggal bersama orang tuanya. Si A benar-benar mencoba sekuat tenaga, semua yang dia tahu itu dia terapkan untuk menyembuhkan si B. Namun 1,5 tahun setelah itu si B meninggal. Alias si A ini tidak berhasil menyelamatkan si B. Si A menghadiri acara pemakaman si B dan di situ dia itu menangis begitu keras seolah-olah dia kehilangan cinta sejatinya. Dan setelah acara pemakaman si B ini selesai, si A ini minta izin kepada orang tuanya si B untuk membangun mausoleum di tempat peristirahatan si B ini. Mausoleum itu apa mas? Kalau digambarkan itu kayak gini. Gampangannya ini adalah makam yang dibuat mewah dan megah. Keluarga B yang memang tahu kalau si A itu dari dulu suka banget sama si B mengizinkan, yaudah silakan dibangun mausoleumnya. Dan si A membangun ini semua dengan uang pribadinya. Dan meskipun si B ini udah meninggalkan bumi ini, si A itu masih tidak bisa menyerah di sini. Dia itu kayak setiap malam itu masih teringat-ingat akan si B. Sehingga setiap malam si A ini mengunjungi mausoleumnya si B dan tinggal di situ berjam-jam. Duduk di situ dan juga menyanyikan lagu favorit si B. Dan ini dia lakukan bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, 3 bulan, tapi selama setengah tahun. Sampai-sampai penjaga makam aja itu kagum sama si A. Waduh, ini orang
cinta banget ya sampai tiap hari itu kesini gini. Biasanya anggota keluarga aja nggak segininya ini. Wah, ini orang hebat ini. Dan tiba-tiba mulai suatu hari penjaga makamnya ini sadar kalau si A ini udah tidak datang lagi ke mausoleumnya si B. Besoknya nggak datang, besoknya nggak datang, besoknya juga nggak datang. Sehingga penjaga makam dan orang-orang yang ada di sekitar situ mengira, oh cintanya si A udah nggak sepanas yang dulu ternyata. Udah dilupakan kayaknya. Begitulah waktu berlalu. Lebih tepatnya 7,5 tahun. Tiba-tiba kakak dari si B, kakak perempuannya, ini mendatangi rumah si A dalam kondisi begitu marah. Mukanya itu sesampainya di depan rumah si A, kakaknya si B ini langsung mengetok pintu dan teriak, "Woi, si A, keluar kamu!" Dan waktu si A membukakan pintu, kakaknya ini langsung masuk ke dalam rumah si A, seolah-olah kayak cari barang gitu. Nah, setelah itu, tiba-tiba kakaknya ini teriak. Ya mungkin lebih kencang atau agak beda ya karena aku cowok, tapi teriak ketakutan dan dia bilang, "Kamu gila, kamu ini benar-benar gila kamu ini." Kakak dari si B ini benar-benar gemeteran dan ketakutan dan langsung memanggil polisi ke rumah si A. Dan diakibatkan itu si A ditangkap. Lah, kok ditangkap kenapa? Karena yang ditemukan oleh kakaknya si B adalah mayat adiknya yang meninggal 9 tahun yang lalu. Mayat si 9 tahun yang lalu. Loh, hah? Loh kok iso sih? Nah, yang terjadi adalah sekitar 7,5 tahun yang lalu, si A itu waktu dia lagi sering-seringnya pergi ke mausoleumnya si B itu, dia nyanyi-nyanyi gitu. Tiba-tiba si A ini melihat arwah si B. Arwah si B ini muncul, tersenyum, manis gitu. Dan si B ini bilang ke si A, keluarin dong aku dari mausoleum ini. Aku pingin bisa duduk di sebelah kamu. Aku pengen itu bareng kamu, nggak di sini. A yang merasa kalau ini benar-benar keinginan dari si B, dia keluarkan mayat ataupun jenazah si B dari tempat pemakamannya dan dibawa ke rumahnya. Nah, setelah dibawa ke rumah, kan tulang-tulangnya ini udah mulai terpisah-pisah ya, atau karena nggak ada daging dan otot. Itu dia jahit menggunakan senar piano, dan untuk lubang matanya yang nggak ada, itu dia isi dengan mata palsu yang terbuat dari kaca. Kulit-kulit si B ini kan udah mulai membusuk, itu semuanya dibersihkan, dan si A ini bungkus si B menggunakan sebuah kain, lebih tepatnya kain sutra yang dipendamkan dalam cairan malam. Lalu tubuhnya itu diisi penuh dengan kain perca dan juga dipasangkan juga rambut palsu di jenazah si B ini. Udah gitu, si A ini memakaikan stocking, baju, perhiasan, dan juga sarung tangan kepada mayat si B ini ataupun jenazah si B ini. Dan biar nggak ada baunya, tentu si A menggunakan disinfektan biar bau busuknya ini nggak terlalu keras di dalam rumahnya. Nah, jenazah si B yang udah kayak gini, ini ditaruh di ruang tidurnya si A, dan dia itu hidup selayaknya kayak suami istri. Dan ini berlanjut selama 7 tahun, bayangkan. Dan bahkan kadang itu si A menari dengan jenazahnya si B, dan karena ini kelihatan tetangganya itu jadi tahu kalau si A ini tinggal bersama dengan jenazahnya si B. Dan beritanya ini nyampe di telinganya kakaknya si B, sehingga kakaknya si B ini mendatangi rumahnya si A. Dan tadi kan polisi udah nangkap si A, sehingga jenazahnya si B ini akhirnya dikubur kembali di kuburannya. Karena saking anehnya, si A ini dites kayak secara psikolog, dia ini normal nggak? Dan ternyata dia itu normal, tapi tinggal sama mayat selama 7 tahun. Dan waktu dibawa ke sidang pun, si A itu bilangnya, "Loh, salah saya itulah Pak, saya ini cuma mencintai si B. Masa saya mencintai si B itu salah dan itu dosa?" Tetapi si A ini tidak menerima hukuman apa-apa, karena masa si A ini bisa dihukum itu udah lewat. Sehingga tindakan yang dilakukan si A ini tidak dihukum. Dan 12 tahun kemudian, si A ditemukan meninggal saat dia berusia 75 tahun sendiri di dalam rumahnya. Dan karena si A ini udah meninggal, akhirnya rumahnya ini diperiksa. Dan ternyata si A ini tidak melepaskan si B.
begitu saja. Ternyata si A ini membuat death mask atau topeng kematian dari mukanya si B. Yang kayak gini, ya ini topeng yang terbuat dari zat malam gitu. Dan topengnya ini dipasangkan ke orang-orangan yang ada di dalam rumahnya. Dan orang-orangannya ini dianggap sebagai cinta sejati alias pengganti dari si B. Nah, cerita kali ini sampai di sini. Gimana? Apakah menurut Polo ini cerita nyata atau cerita fiksi? Coba Polo pikirkan. Si A yang begitu suka sama si B sampai-sampai tinggal bersama dengan mayatnya selama 7 tahun. Oke, coba Polo pikirkan dan sampai jumpa di video